Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalih ma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi alamin. Pada pertemuan sebelumnya pembahasan kita pada hikam 190, la tamuddanna yadaka ilal akhdhi minal khalaiq illa an tara annal mu'tiya fihim maulak fa idza kunta kadzalika fakhudh ma wafaqaka al-ilm. Janganlah engkau menjulurkan tanganmu untuk mengambil apa yang ada pada makhluk. Artinya janganlah kalian mengambil pemberian dari orang lain. Illa antara annal mu'tiya fihim maulak. Kecuali setelah kita bisa menyadari bahwasanya yang memberi secara hakiki di situ adalah Allah. Adapun orang itu hanya merupakan perantara yang menyampaikan saja, tapi hakikatnya yang memberi itu adalah Allah. Fa idza kunta kadzalika, jika sudah begitu, yakni kita bisa menyaksikan dan menyadari bahwa yang memberi itu hakikatnya adalah Allah. Adapun orang itu hanya dijadikan sebagai perantara yang menyampaikan pada kita. Fakhudh ma wafaqaka al-ilm. Maka hendaklah kamu mengambil sesuai dengan ilmu. Artinya bukan mengambil dengan nafsu. Ini sebenarnya merupakan tauhid kelas tinggi. Artinya di mana ketika seorang itu sudah memiliki tauhid yang semacam ini, dia tidak menyaksikan apapun dari semua lakon kehidupan ini, melainkan yang mereka saksikan adalah Allah. Ketika kita menerima pemberian dari orang lain, maka hakikatnya yang memberi itu Allah. Sehingga kita menyadari bahwa Allah lah yang mengirimkan itu. Adapun orang itu hanya menjadi perantara atau wasilah. Tapi sekali lagi perlu saya tekankan, ini bukan berarti bahwa kita kemudian cuek terhadap orang yang menyampaikan. Tidak. Berarti kita tidak berterima kasih pada orang yang menyampaikan. Tidak begitu. Karena malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang belum berterima kasih pada sesama, sebagai perantara yang Allah gerakkan hatinya untuk menyampaikan kepada kita, maka lam yashkurillah, belum dikatakan bersyukur kepada Allah. Jadi kepada Allah etikanya kita bersyukur ketika menerima pemberian, kemudian pada sesama etika kita adalah berterima kasih. Tidak bisa hanya syukur saja kepada Allah, tidak terima kasih dengan sesama, juga tidak bisa. Atau kita berterima kasih pada sama tapi tidak bersyukur pada Allah, itu juga tidak bisa. Dua-duanya harus ada. Bersyukur pada Allah sebagai pemberi hakiki, berterima kasih kepada sesama sebagai perantara yang menyampaikan. Baik, sekarang kita lanjutkan pada hikam yang ke-191. Qala radhiyallahu anhu, rubamastajal arifu ayyarfa'a hajatahu ila maulahu iktifa'an bimasyiatih fa kaifa la yastahyi ayyarfa'aha
ila khaliqati. Ini yang barusan dibaca tadi nggih. Rubamastahya, terkadang ngeroso isin. Sopo al-arifu wong kang arif. Terkadang orang yang arif itu merasa malu. Ayyarfa'a eng yento ngangkat. Sopo arif hajatahu eng hajati arif. Ila maulahu maring bentoroni arif iktifaan krono ngeroso cukup. Bimasyiatihi kelawan masyiai Allah. Kelawan masyiahi maula. Masyiah yakni kehendak. Fakaifa mongko kepriye iku la yastahi ora isin, orang rasa isin sapa arif ayyarfaha ing yen to ngangkat sapa arif ing hajatahu ila khaliqatihi mareng ciptaane Allah. Terkadang, berarti ini tidak selamanya, nggih. Terkadang ada saat-saat tertentu di mana seorang arif itu merasa malu untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhannya, hajat-hajatnya kepada Allah. Kenapa terkadang merasa malu? Istiktifaan bimasyiatih. Disebabkan merasa cukup dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Artinya mereka sudah merasa ini sudah kehendak Allah. Sedangkan ketika saya mengungkapkan hajat saya kepada Allah, itu berarti saya akan menyalahi apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, saya masih memprioritaskan apa yang menjadi keinginan saya. Nah, kalau kepada Allah saja mereka terkadang, ini terkadang loh, tidak selamanya. Kalau terhadap Allah saja terkadang mereka merasa malu untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhannya, padahal kepada Allah lah kita harus menyandarkan itu. Bagaimana lagi mereka kemudian akan tidak malu mengungkapkan, mengangkat hajat-hajatnya itu kepada sesama ciptaannya. Tapi sekali lagi ini adalah hal keadaan-keadaan tertentu yang tidak bisa kita buat-buat, tidak bisa kita bikin-bikin. Artinya, wah, saya mau meniru seperti orang arif ini deh. Saya malu untuk berdoa pada Allah karena saya sudah merasa cukup. Itu tidak bisa dibuat-buat seperti itu. Okay? Karena itu adalah hal keadaan yang terkadang. Maka di sini menggunakan rubama. Terkadang seorang arif itu merasa malu untuk mengungkapkan keperluannya kepada Allah. Terkadang. Ya. Tapi terkadang juga enggak. Justru mereka hanyut dalam manjanya bersama Allah. Ya. Di dalam merengeknya kepada Allah. Jadi ini terkadang. Ya. Sekali lagi kita garis bawahi ini terkadang. Terkadang seorang arif merasa malu untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah disebabkan karena telah merasa cukup terhadap kehendak-kehendaknya. Bagaimana lagi kalau terhadap Allah saja mereka terkadang merasa malu untuk mengungkapkan itu? Bagaimana lagi kemudian mereka tidak akan merasa malu untuk mengungkapkan hajat-hajatnya itu kepada sesama ciptaan? Oke, enggak dibaca penjelasannya. Nanti kalau ada poin-poin yang perlu saya tambahi atau yang perlu saya syarah, nanti saya suruh berhenti sebentar. Silakan. Kalau orang arif dan muhakim terkadang merasa malu untuk mengadukan kebutuhannya kepada Allah, ia tidak akan meminta sesuatu pun darinya karena ia merasa cukup dengan kehendak dan ketentuannya. Baik berupa pemberian, penolakan, manfaat maupun bahaya. Asy-Syadzili berkata, keluarkan semua makhluk dari hatimu dan kuatkan asamu terhadap Tuhanmu agar dia memberimu selain apa yang telah ditentukannya untukmu. Meminta kepada Allah saja seorang arif malu. Apalagi meminta dan mengungkapkan kebutuhannya kepada makhluk. Ia tidak akan meminta kepada makhluk dan tidak mengadukan kebutuhannya kepada mereka karena para makhluk miskin dan membutuhkan, sedangkan Tuhan mereka adalah maha kaya dan terpuji.
Nah, jadi kalau makhluk itu sekaya apapun, semua sekuat apapun, kemudian seadikdaya apapun, yang namanya makhluk itu tetap membawa karakter dasar, yaitu butuh dan butuh dan rendah, butuh, rendah, hina, lemah. Itu karakter dasar sebagai makhluk. Sehebat apapun, seadikdaya apapun, tetap tidak akan keluar dari fitrahnya ini. Lemah, kemudian hina, rendah, butuh. Itu sifat dasar dari makhluk. Salah satu contoh raja misalnya, walaupun dari pandangan makhluk, ya, di pandangan masyarakat, rakyatnya, dia adalah orang yang memiliki kekuatan yang hebat, super power lah, katakan begitu. Namun tetaplah dia sebagai makhluk tidak akan mengeluarkan dia walaupun statusnya sebagai raja. Contoh saja misalnya, apakah kalau sudah menjadi raja itu tidak butuh dengan rakyat kecil? Tetap butuh. Bahkan semakin orang itu berharta bertahta, pada hakikatnya semakin banyak butuhnya dengan orang lain. Karena tidak mungkin dia akan mengurus segala sesuatunya sendiri. Coba seorang raja butuh bahkan kepada yang membawakan sendalnya, yang merawat kebunnya, yang mengurus keluarganya, ya. Apakah berarti kalau seorang raja dia punya kebun ratusan hektar, dia rawat sendiri? Tidak mungkin, kan? Justru semakin banyak membutuhkan karyawan orang lain untuk mengerjakan semua itu. Nah, itu artinya sekuat apapun manusia, ya, sekaya apapun manusia, sehebat apapun manusia, itu sama sekali tidak akan mengeluarkan dari kodrat 4 tadi. Rendah, lemah, hina, butuh. Ya, tetap butuh, tetap rendah. Ya, tetap rendah. Dalam arti rendah apa? Contoh begini, walaupun raja dia hidup kemudian dengan makanan yang serba mahal, yang serba terjamin, tempat duduk yang hebat, yang super mahal, tempat tidur yang juga begitu hebat, tapi tetap dia adalah rendah. Kenapa? Karena kotoran yang keluar dari dalam dirinya itu tetap najis. Tetap najis dan tetap dibuang. Dan tetap semua orang jijik. Nah, itu bahwa sehebat apapun, sekaya apapun, tetap sama sekali tidak akan mengeluarkan dengan atau dalam bingkai, dari bingkai kodrat kehambaannya, yaitu apa tadi? Lemah, rendah, hina, butuh. Itu adalah kodrat hamba yang tidak dapat dipungkiri. Jadi walaupun sebagai orang yang memiliki kekuasaan, kekuatan, itu tetap sebagai hamba yang lemah sebenarnya. Hamba yang hina, hamba yang rendah, hamba yang butuh. Sehingga bagaimana mungkin seorang arif kemudian akan menyandarkan kebutuhannya atau menyampaikan, mengungkapkan kebutuhannya kepada makhluk. Ya, padahal kepada Tuhannya saja terkadang mereka malu. Ya, bagaimana lagi terhadap mereka akan mengungkapkan itu kepada makhluk. Sedangkan makhluk dengan segala levelnya, dengan segala status sosialnya, itu sama-sama di hadapan Allah sebagai makhluk yang memiliki 4 karakter dasar, lemah, rendah, hina, dan butuh. Maka Imam Syadzili tadi menyampaikan, akhrijil khalqa min qalbik waqta ya'saka min rabbik ayyutiyaka ghairu ma qasamalak. Hendaklah engkau mengeluarkan makhluk dari dalam hatimu. Artinya di dalam hati kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita letakkan apapun di sana. Ya. Artinya bahwa hanya Allah yang menjadi orientasi tujuan kita. Sama ketika seorang laki-laki misalnya mengatakan tidak ada di dalam hatiku kecuali hanya engkau seorang. Itu kan bukan berarti kalau dibelah kemudian pacarnya ada dalam hatinya secara fisik, kan boten. Tapi artinya engkaulah yang menjadi seluruh dari perhatianku, yang menjadi seluruh dari kehidupanku, yang selalu menjadi pusat dari semua hidupku. Begitu maksudnya. Maka keluarkan makhluk dari dalam hatimu, waqta ya'sak min rabbik, dan hendaklah engkau hanya berharap sepenuhnya pada Allah. Karena barang siapa yang berharap kepada sesama, kepada makhluk, maka dia sebenarnya telah melamar
telah mengetuk pintu kekecewaan. Oleh karena itu semakin tinggi harapan seseorang, semakin tinggi ekspektasi seseorang, maka dia akan semakin kecewa. Karena akan semakin banyak yang melukai, yang menyakiti, dan seterusnya. Kenapa? Karena ekspektasinya adalah makhluk. Yang mana makhluk? Itu dengan 4 karakter dasar tadi, lemah, rendah, hina, dan butuh. Waktu ya saka min rabbik ayyu'tiyaka ghairu ma qasama lak. Jadi kalau kalian hendaklah memutuskan harapan hanya pada Allah. Kalau dikatakan memutuskan harapan hanya pada Allah, berarti hanya kepada Allah kita yang tidak putus harapan, kepada makhluk kita tidak berharap. Oke, jadi makanya kenapa orang yang putus asa itu sangat menderita, ya. Karena definisi bahagia itu adalah tercapainya harapan. Sedangkan orang yang putus asa, jangankan harapannya tercapai, harapan saja dia tidak punya. Harapan saja dia tidak punya. Maka kita sebagai orang beriman, jangan sampai harapan itu hilang. Apalagi hilang, berkurang saja jangan. Berkurang saja jangan. Harapan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang harus senantiasa menjadi nilai-nilai yang senantiasa menghidupkan atau menjadi kurikulum dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo dilanjutkan. Oleh sebab itu, seorang arif akan menjauhkan tekadnya dari makhluk dan tidak pernah meminta kepada mereka apapun yang ia butuhkan. Maka dari itu, jangan kau kotori imanmu dengan ketamakanmu terhadap makhluk dan jangan bersandar, kecuali kepada Tuhan semesta alam. Jadi di sini sebenarnya arahnya Ibnu Athaillah ingin menyampaikan satu pesan kepada kita. Intinya jangan tamak, gitu. Karena ketika kita minta atau berharap pada makhluk, itu kan nama lain dari tamak itu. Kita banyak berharap pada makhluk, banyak menaruh harapan dengan orang. Itu sebenarnya telah mengotori ruhani kita. Kenapa? Karena yang seharusnya kita menaruh harapan hanya pada Allah, kenapa kok kita menaruh harapan itu pada sesama? Toh sesama itu sama-sama makhluk dengan kita, yang sama-sama membutuhkan. Jadi artinya intinya ini jangan tamak, yakni jangan bersandar pada orang, jangan mengharapkan pemberian. Maka tomak, ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Al-Ghunyah, beliau menyampaikan satu filosofis indah. Tomak itu terdiri dari 3 huruf, kata beliau. Apa saja hurufnya? To, mim, dan ain. To, mim, dan ain. Yang mana dari 4 ini, dari 3 huruf ini, to, mim, ain, itu semuanya, semua dari 3 huruf ini adalah huruf yang berlubang. Coba kita perhatikan. To, ada lubangnya enggak? Ada. Mim, ada juga lubang. Kemudian ain juga ada lubangnya, bahkan dia mendangak ke atas. Ya. Nah, artinya ini simbol orang yang toma itu dia akan yang pertama selalu berlubang, dalam arti selalu tidak merasa cukup. Paham nggih? Selalu akan merasa cukup, selalu tidak akan merasa cukup. Ya, seperti yang disimbolkan dalam huruf-huruf toma itu to, mim, ain, semuanya huruf yang berlubang. Huruf berlubang itu simbol tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup, selalu kurang saja. Itu karakternya orang yang top. Yang kedua, ditutup dari huruf ain. Ainnya mendangak lagi. Dalam arti dia akan selalu melihat orang lain, ya. Melihat orang lain dalam urusan dunia, melihat kepada yang lebih tinggi. Itu simbol itu. Maka di sini Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita jangan menaruh harapan pada orang, jangan menaruh harapan pada makhluk. Toh makhluk itu pun tidak sekuat apapun, tidak layak menjadi tumpuan hidup kita. Karena apa? Karena makhluk dia sekaya apapun, sehebat apapun, tetaplah tidak akan mengeluarkan dari kodrat kemakhlukannya yang hina, yang rendah, yang lemah, yang butuh. Oke, monggo lanjutkan.
Ya, ikutilah jalan Ibrahim dalam menjauhkan tekad dari para makhluk. Ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan di dalam kobaran api, Jibril bertanya kepadanya, apakah kau butuh sesuatu? Ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam kobaran api, Jibril bertanya kepadanya, "Apa kau butuh sesuatu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tidak butuh apa-apa darimu. Aku hanya butuh pertolongan Allah." Jibril lantas berkata, "Kalau begitu, mintalah kepada Allah." Ibrahim lalu berkata, "Cukuplah bagiku, Dia mengetahui keadaanku." Orang-orang yang membutuhkan terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama, mereka tidak bersabar. Sebentar, saya jelaskan dulu. Di sini Imam Syarqawi dalam syarahnya memberikan pesan yang sangat indah. Kata beliau, maka dalam keadaan seperti ini, tirulah seperti Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika akan dilemparkan ke Manjanik itu api unggun besar, ya, yang disiapkan oleh Namrud ketika akan menghukum beliau. Itu sebelum beliau dilemparkan ke dalam Manjanik, ya, kata Syekh Fadil, ya, saya mendengar langsung dari beliau, karena beliau menjadi pernah menyaksikan langsung situs sejarahnya yang ada di Babilonia. Itu sebelum dilemparkan ke dalam Manjanik, itu Nabi Ibrahim oleh Namrud dibuatkan semacam ketapel. Tahu ketapel, nggih? Jadi biasanya yang dibuat mainan anak kecil itu loh, untuk Lintang, apa namanya? Iya, nggih, napa? Pelintang, nggih. Pelintang. Tapel itu. Jadi dibuatkan pelintang dengan ukuran satu. Kan kalau kita perhatikan, pelinting itu kan memiliki 2 caga, nggih. Leres, nggih, memiliki 2 lengan. Nggih. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu oleh Namrud dibuatkan pelintang itu dengan 2 caga, dengan 2 lengan, yang mana jarak lengan yang satu dengan yang lain itu berjarak 1 kilometer. Ya, berjarak 1 kilometer. Sedangkan letak api unggunnya itu berjarak sekitar 10 kilometer. Oh, bisa kita bayangkan ini ketapel raksasa itu. Jadi itu digunakan untuk menarik Nabi Ibrahim, mau dilempar ke dalam api, tapi masih ditarik dengan menggunakan pelintang tersebut. Jadi luar biasa. Bahkan sampai disebutkan apinya itu seandainya disiram 40 hari, dipadamkan oleh tim kalau sekarang itu kalau ada kebakaran, damkar, andaikan dipadamkan oleh damkar, itu 40 hari tidak mati apinya. Itu luar biasa, saking besarnya, saking dahsyatnya api yang disiapkan oleh Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim. Nah, dalam keadaan seperti itu, malaikat langit itu pada heboh. Ini ada Khalilur Rahman mau dihabisi oleh aduullah, mau dihabisi oleh musuh Allah, itu Namrud. Maka mereka mengadakan rapat pers, ya, di sana di langit. Kemudian mereka mengutus malaikat Jibril untuk menjadi perwakilan mereka. Malaikat Jibril kemudian datang kepada Nabi Ibrahim, ya, seperti tadi yang diceritakan itu. Kata malaikat Jibril, alaka hajah, wahai Nabi Ibrahim, napa panjenengan enten, panjenengan membutuhkan pertolongan. Kemudian faqala ama ilaika falah. Kalau pada panjenengan wahai malaikat Jibril saya tidak butuh. Wa amma ilallah fabala. Kalau pada Allah nggih kula butuh. Artinya ini menunjukkan bahwasanya padahal ini malaikat Jibril loh, tapi Nabi Ibrahim karena belajar atau beliau berada dalam puncak tauhid bahwa malaikat Jibril pun itu makhluk. Dalam arti beliau tidak bisa melakukan apapun kalau tidak dengan izin Allah.
Maka kata beliau, kalau kepanjenengan kula mboten butuh, tapi menawi maring Allah, wa amma ilallah fabala. Menawi maring Allah nggih kula butuh. Faqala lahu, kemudian malaikat Jibril berkata, salillah, menawi ngaten nggih monggo panjenengan donga mawon teng Allah. Mohonlah kepada Allah, mintalah pada Allah. Tapi apa jawabannya Nabi Ibrahim? Faqala hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah, kata beliau, pengetahuan Allah terhadapku itu menjadikan aku cukup untuk meminta kepadanya. Artinya Allah ini sudah tahu keadaan saya sekarang ini. Masa masih perlu saya ingatkan lagi? Ingat ini? Ini bahasa-bahasa manja, ya? Bahasa-bahasa seorang kekasih seperti itu. Ilmuhu bihali kafani an su'ali. Monggo dilanjutkan bacanya. Mereka jika membutuhkan sesuatu, mereka akan meminta kepada manusia. Mereka juga menerima pemberian dari manusia tanpa menyadari bahwa yang sebenarnya memberi adalah Tuhan. Yang kedua, mereka tidak meminta kepada manusia. Namun, jika diberi, mereka menerimanya tanpa menyadari bahwa yang sebenarnya memberi adalah Tuhan. Dan yang ketiga, mereka yang tidak meminta kepada manusia, jika diberi, mereka tidak mau menerimanya. Oke, jadi ini ada beberapa orang-orang fukara. Yang fukara ini adalah bukan fakir, ya, bukan fakir yang bermakna fakir secara finansial saja, tapi juga bermakna fukara itu orang yang menempuh jalan ruhani juga disebut fukara. Al-fakir jamaknya fukara. Mereka dibagi menjadi 3. Yang pertama minhum man yasbir. Yang pertama ada orang yang sabar. Sabar. Ada fukara yang jenis sabar. Fa idza taja sa'alan nas wa qabila minhum. Tapi pada saatnya butuh, mereka akan meminta kepada manusia dan akan menerima pemberiannya. Tetapi ma'akau nihilayar al-mu'tifim illa maula. Tapi dengan tetap menyaksikan bahwa yang memberi hakikat itu Allah. Itu ada jenis yang macam itu, ya. Ada jenis seperti itu. Yaitu ada orang yang memang sabar, kehidupannya sabar dengan penuh kekurangan bahkan, tapi pada saat butuh, betul-betul butuh, dia akan meminta pada manusia dan menerima pemberian mereka, tapi dengan menyaksikan bahwasanya yang memberi hakiki itu adalah Allah. Orang itu hanya menjadi perantara. Kemudian yang kedua, wa minhum man la yas'al wa idza u'tiya qabila 'alal wajhil mazkur. Kemudian yang kedua, ada orang yang tidak meminta. Walaupun butuh tidak meminta. Tapi ketika diberi, mereka menerima, tapi tetap dengan menyaksikan bahwa yang memberi itu adalah Allah. Berarti mana lebih sempurna dengan yang pertama? Lebih sempurna yang kedua. Kalau yang kedua tadi, yang pertama tadi kan sabar, sabar dengan hidup serba kekurangan. Tapi kalau memang butuh, meminta kepada orang dan menerima pemberian mereka, tapi tetap menyaksikan yang memberi hakiki itu adalah Allah. Sehingga ketika mendapatkan pemberian dari orang, syukur pada Allah, terima kasih pada sesama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada orang yang memang tidak meminta, walaupun butuh. Tapi kalau diberi, dia tidak menolak, tidak meminta ketika ya butuh, tapi juga tidak menolak ketika diberi. Ala al-wajhil mazkur. Tapi ketika diberi, mereka sama dengan yang pertama, yaitu menyaksikan bahwa yang memberi hakiki itu Allah. Orang itu hanya menjadi perantara. Jadi kepada Allah dia terima kasih, kepada sama kepada Allah bersyukur, kepada sama berterima kasih. Nah, yang ketiga, wa minhum man la yas'al wa idza u'tiya la yaqbal. Ini yang ketiga, ini yang langka sekali. Ada orang yang tidak meminta dan bahkan kalau diberi tidak menerima pemberian itu. Wah, ini yang sangat langka sekali. Qala ba'duhum, sebagian dari mereka mengatakan wa hadza minar ruhaniyin. Ini adalah tingkatannya para ruhaniyin.
Jadi mereka tidak meminta dan kalaupun diberi tidak menerima pemberian itu. Idza sa'alallah ta'ala atau idza aqsama alaihi abarra qasama. Mana mereka ketika minta pada Allah, Allah langsung beri, dan wa idza aqsama alaihi abarra qasama. Kalau dia bersumpah pada Allah, maka Allah akan menuruti sumpahnya. Apa maknanya ini? Ini diambil dari sabda Nabi SAW, rubba as'atha aghbara law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Betapa banyak orang yang as'atha aghbara itu penampilan kusut, compang-camping lah. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah, yang jika seandainya mereka bersumpah kepada Allah, ya Rabb, wallah, kemudian la abarrah, maka niscaya Allah akan mengabulkan sumpah-sumpahnya. Artinya orang-orang yang memang memiliki kedekatan khusus dengan Allah tapi tertutup dari manusia. Jadi mereka itu adalah orang yang tersembunyi di bumi tapi viral di langit. Ya, tersembunyi di bumi tapi viral di langit. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah satu lagi. Idzal tabasa 'alaika amrani. Nah, ini sudah beda bab nggih. Kalau dengan bab dengan hikam yang tadi dengan hikam yang kemarin. Kalau tadi dengan kemarin itu masih nyambung. Yang ketiga ini yang ke-192 ini sudah sedikit berbeda. Idzal tabasa 'alaika amrani fanzur athqalahuma 'alan nafsi fattabi'hu fa innahu la yathqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Walaupun tidak selesai kita membaca nanti hikam 192 ini, tapi kita baca kemudian nanti penjelasan lengkapnya insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita baca dulu. Idzal tabasa nalikani samar alaika ing atase sira apa amroni perkara loro. Jika samar kepadamu dua perkara, bingung kita. Fanzur mongko ningali sapa sira asqalahuma ing luwih abot-abote amroni. Alan nafsi ing atase nafsu fattabi'hu mongko nganuto sapa sira ing asqalahuma. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku layas kulu ora abot alaiha ing atase nafsu illa ma angin perkara kana kang ana apa ma iku hakon perkara kang bener. Apabila samar kepadamu dua perkara, kita ada dua perkara yang kita bingung, tidak tahu mana yang harus menjadi pilihan. Maka kata beliau, kata Ibnu Athaillah, fanzur asqalahuma 'alan nafsi fattabi'hu. Maka lihatlah mana yang paling berat bagi nafsu, lalu ikutilah itu. Contoh begini, kita ini bingung. Kita ini bingung sekarang, berat sekali antara kita tidur atau bangun. Tidur atau bangun. Maka kata Ibnu Athaillah di sini, carilah kalau kamu samar terhadap dua perkara, maka ambillah yang lebih berat bagi nafsu. Karena yang berat bagi nafsu itu apa? Kalau tidur dengan qiyam, bangun, mana yang lebih berat bagi nafsu? Beratan bangun. Maka ambil yang berat bagi nafsu, yaitu bangun. Kenapa? Fa innahu la yathqulu 'alaiha. Karena tidaklah perkara itu berat bagi nafsu kecuali di dalam perkara yang berat itu, disitulah kebenaran berada. Disitulah kebenaran berada. Jadi sebenarnya Ibnu Athaillah Sakandari di sini memberikan satu konsep kepada kita menjadi orang yang jangan kita bertindak kecuali dengan Allah, jangan dengan nafsu. Kalau dengan nafsu semua akan hancur. Kalau dengan nafsu semua akan binasa. Tapi kalau dengan Allah, maka semua akan terjaga, semua akan indah, semua akan penuh hikmah, semua akan penuh dengan manfaat, semua akan berkah. Tapi kalau dengan penuh nafsu, semua akan hancur, semua akan binasa. Ya, oleh karena itu, kita hendaknya senantiasa menimbang bahwa apapun yang menjadi pilihan kita dalam kehidupan ini hendaklah
juga yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, artinya yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah penjelasan lengkapnya kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وبك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخير. وبعد أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.